Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma arhamna wahdina bil Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syekhuna al-Mukarram wal Mukarramah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah beserta keluarga yang saya hormati, Dewan Guru beserta keluarga yang saya hormati, jajaran kepengurusan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, teman-teman seperjuangan dan santriwati Miftahul Falah yang saya hormati dan saya banggakan. Segala puji hanyalah milik Allah. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumul qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah. amin. Pada kesempatan ini dalam rangka tausiah memenuhi tugas praktek ujian pelajaran Al-Quran Hadis. Di sana dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester 2 ada salah satu bab yang menjelaskan tentang musyawarah, dan yang akan saya kedepankan pada kesempatan kali ini yaitu musyawarah dalam Islam. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu musyawarah. Musyawarah menurut bahasa yaitu madu dari sarang lebah, mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan menurut istilah sudah masyhur, kita sering menyebutkan kata musyawarah tersebut yaitu berkumpul berbincang-bincang, bertukar pendapat untuk mendapatkan suatu keputusan atau solusi. Nah, Islam telah menganjurkan bermusyawarah dan Allah juga telah memerintahkan dalam banyak Al-Quran kepada kita. Musyawarah ini dalam tatanan Islam termasuk salah satu sifat yang terpuji, baik itu di individu ataupun forum keluarga, baik masyarakat ataupun negara. Musyawarah ini termasuk elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Mengapa sangat penting? Disebutkan musyawarah ini sebagai sifat-sifat dasar orang-orang mukmin. Keimanan dan keislaman orang mukmin tersebut tidak sempurna kecuali dengan adanya musyawarah ini.
Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura yang tadi dibacakan di muqaddimah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oleh karena sangat agungnya dan pentingnya musyawarah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan musyawarah dengan penggalan ayat di dalam surah Al-Imran ayat 159, yaitu wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, sebagai Rasul, maka ketika beliau mendapatkan wahyu tersebut, beliau berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Bagaimana cara beliau menyampaikan kepada umatnya? Yaitu yang pertama itu dengan perbuatan beliau. Contohnya di dalam perang Uhud. Pada saat itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang berperang, dan ketika para sahabat tersebut mengeluarkan pendapatnya, beliau menyetujuinya. Pada saat itu umat Islam kalah dan kehilangan 70 tentaranya atau 70 sahabat beliau. Demikian itu Allah menyuruh Rasul tetap bermusyawarah, karena dalam bermusyawarah itu terdapat berbagai kebaikan, meskipun hasil dari musyawarah tersebut tidak seperti yang kita harapkan. Contoh selanjutnya yaitu pada perang Badar, pada perang Uhud, dan pada perang Khandaq. Beliau mengalah terhadap pemuda-pemuda yang memberikan pendapat pada forum musyawarah tersebut, bukan karena apa-apa, melainkan untuk membiasakan dan mengajarkan kepada mereka bagaimana bermusyawarah, dan supaya mereka berani menyampaikan pendapat dengan bebas kepada beliau sekalipun. Untuk contoh yang tidak jauhnya, pada era globalisasi ini tentunya kita sudah tahu bahwa musyawarah itu telah diwadahi yang disebut dengan organisasi. Nah, seperti di pondok pesantren Miftahul ini, di Miftahul Falah ini, diajarkan bagaimana cara bermusyawarah yang baik, yaitu yang pertama dengan adanya tois, dengan adanya kepengurusan di pesantren, itu supaya kita pandai bermusyawarah dan mengeluarkan pendapat. Dengan adanya rapat yang dibahas itu misalkan mengenai laku lampah santri pada saat sekarang ini. Nah, permasalahan itu dibahas dalam rapat tersebut oleh seluruh pengurus dan menghasilkan suatu keputusan, maka itu disebut musyawarah. Kemudian bisa kita lihat contohnya juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tentunya umat Islam itu kehilangan sesosok pemimpin yang adil dan jujur. Kemudian bermusyawarahlah sahabat sehingga menghasilkan suatu keputusan bahwa yang akan melanjutkan beliau itu yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah beberapa contoh yang patut kita tiru dalam melaksanakan musyawarah ini.
tidak hanya dengan perkataan, tetapi beliau mencontohkan itu semua dengan perbuatan beliau, sehingga musyawarah tersebut menjadi ciri khas bagi umat Islam. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bagaimana etika-etika dalam bermusyawarah yang harus kita ketahui? Di antaranya yaitu musyawarah tersebut bukan untuk menyalahkan atau mengalahkan atau menunjukkan kehebatan kita terhadap lawan bicara kita, tetapi kita semua dalam forum musyawarah tersebut itu untuk mencari solusi yang tepat. Tidak harus orang banyak, tapi satu seperti Nabi dan sahabat. Selanjutnya yaitu mengedepankan sifat baik, lemah lembut, serta memaafkan kesalahan dan saling tolong-menolong. Dan jangan lupa ketika kita sedang melaksanakan musyawarah, kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Musyawarah itu berbeda dengan ngobrol. Dalam musyawarah tentunya selalu ada yang harus dibahas, misalkan satu topik. Tetapi dalam ngobrol dan dalam musyawarah menghasilkan satu keputusan. Tetapi dalam ngobrol, misalkan ngobrol itu banyak temanya, misalkan ngobrol ghibah dan lain sebagainya. Lalu apa hikmah dari musyawarah? Ada banyak sekali hikmah dari musyawarah. Tentunya Allah tidak akan memerintahkan kepada hambanya kecuali tidak dengan hikmahnya, yaitu menumbuhkan keharmonisan, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang tidak egois. Selanjutnya tidak keras kepala dan kasar, dan akan lebih baik jika kita ketika selesai bermusyawarah tersebut kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Hadirin rahimakumullah, rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Idza wajadtum khata'an fi kalami kullu dzalika minni, wa idza wajadtum shawaban fa minallah. Khudh ma sawa wa da' ma qadar